Jadi tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan dari teman-teman ini bagus-bagus dan Ci Helen ini gila ya. Bener-bener gila, dia nggak pelit ilmu ya. Bener-beneran hari ini bener-bener nggak pelit ilmu nih. Berkah selalu ya Ci Helen ya. Ya, Amin. amin. Nih teman-teman, ada yang nanya nih Ce. Bagus juga pertanyaannya. Tadi kan sudah tahu ya target waktu kita mau TP masuknya pas buy on breakout ya, saya summary dikit. Targetnya macam-macam tergantung kebutuhan. Kalau scalpingan ya dirasa cukup 35 tick udah boleh TP. Kalau swing boleh ditentuin target dari target Fibo bisa, target resistance pattern bisa dan macam-macam. Tapi kalau nentuin target penurunan gimana nih? Apakah pernah nggak Ci Helen ini masuk tiba-tiba diguyur bandar misalnya? Contoh masuk on breakout, baru masuk diguyur bandar ARB misalnya. Gimana tuh target kita pasang stop loss-nya? Ini banyak pertanyaan bagus banget nih dari teman-teman. Oke, gini. Teman-teman, kalau satset-satset itu, kalau entry-nya bisa pakai MM ya. Kalau enggak ya, gini. Semua tuh tergantung profile risk masing-masing sih. Kalian tuh risk taker apa enggak. Terus, seberapa banyak dana yang kita punya untuk trading scalping ya. Maksudnya untuk satset-satset itu kan ada alokasi dana yang kita rela hilang gitu. Jadi kita sediakan dulu, kita sediain dulu berapa dana yang kita rela hilang gitu dulu. Jadi mikirnya jangan cuannya dulu, tapi rela hilang berapa. Anggap aja kita nggak bisa untung, ya udah, ya kan. Nothing tulus gitu. Jadi kita pakai dana-dana yang kita rela hilang, terserah mau nyebut itu uang dingin atau apa. Nah, ketika kita udah merasa secure gitu kan, ini uang yang kita rela hilang, kita otomatis trading tuh secure gitu, nggak terlalu nervous kan untuk entry-entry. Oke, kita bisa pilih saham-saham yang mungkin a bit high risk gitu. Misalnya kalau kita risk taker agak atau moderate ya, levelnya moderate. Jadi bisa take risk tapi juga hati-hati. Itu teman-teman bisa pakai entry yang HK dulu, nanti entry sebagian lagi di bawah waktu retrace gitu. Nah, retrace-nya itu kita bisa pakai dana yang 50% lagi. Mungkin kita masuk pertama 50% atau 25% dulu. Nanti tunggu retrace 2 kali, mungkin entry-nya misalnya kita entry pertama 25%, entry keduanya 25 lagi, nanti dibuat turun lagi 50 diajar. Udah nanti ketika dia mantul, teman-teman bisa BEP atau profit gitu harusnya kalau analisanya dan hokinya mendukung gitu. Oke, ini gila ya, bagus banget deh tipsnya. Jadi teman-teman ada nanya all in ya, C? Enggak ya, jadi pakai money management ya. Memang benar-benar kalau ketika sahamnya jalan nggak mungkin kita all in sih. Jadi pastinya masuk bertahap atau pyramid buy ya, ya C Helen ya. Ya, nah, itu suggestion umum sih sebenarnya. Tapi kalau honestly speaking ya, kalau diterapin kan saya itu tipe yang agak risk taker gitu, agak ngawur gitu. Jadi kadang-kadang masuknya itu artinya ngawur dalam arti bukan nggak nganalisis ya. Saya analisa kalau saya tuh yakin, walaupun tuh harganya udah tinggi, saya tuh tahu momentumnya ini masih ada, ya saya all in gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh FOMO itu is okay sih buat saya, FOMO itu sah-sah saja. Jadi nggak ada ceritanya trading nggak ada FOMO tuh nggak mungkin sih kayaknya ya. Ya kan Ben, kita kan masih manusia, pengen cuan, ya pasti FOMO lah gitu. FOMO itu buat saya oke, asal kita tuh tahu risknya, batasnya di mana dan kita harus manage gitu. Kita rela gitu loh kalau sampai keguyur ya udahlah nasib, ya kan. Terus ya entry-entrynya tuh ada tekniknya sih sebenarnya, tapi saya nggak bisa jelasin semua di sini karena terlalu panjang ya. Jadi intinya bisa pakai MM atau all in, saya juga all in gitu kalau yakin. Tergantung saham lah ya, tergantung sahamnya teman-teman. Kalau yakin ya Tergantung. all in aja. Sama ini tergantung ini Ben, lotnya berapa banyak itu saham, karena tipis-tipis ya kita sesuaikan, jangan terlalu overload gitu supaya kita nggak kesusahan keluar gitu kan. Betul. Lu masuk saham-saham yang tipis-tipis, off-bid overnya sekali masuk 10.000 ya kena guyur lah ya, jadi gembel lagi ya kan. Tuh, Cek, kan pernah sampai main gembel waran lagi. nggak? Ada yang nanya, pernah main waran nggak Cek? Kan Cici kan risk taker, pernah nggak main waran, masuk waran? Ya pernah lah, waran nggak dimainin ya rugi banget. Pernah guys, pernah. Saya main kok, main waran. Cuman kadang-kadang nggak berani posting ya karena kan ada yang banget, ya. kurang ya gitu ya, itu main sendiri lah itu gitu. Oke, jadi kita banyak banget dapat ilmu masalah tadi gimana screening, gimana teknik entry, gimana TP-nya. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih ya, teman-teman boleh komen di kolom komentar, kita bareng analisa aja ya. Saya sama Cellen bareng analisa saham untuk besok. Jadi jangan tanya watchlist untuk besok apa, jangan tanya saham yang arah besok apa. Kalau tahu kami nggak bakalan IG ya, kami jual gadai rumah aja langsung HK.
Ya boleh teman-teman komen ya, komen di kolom komentar. Buat yang belum follow, silakan follow dulu Ben Swiria dan juga Helen Felicia Susilo nih di atas ya teman-teman ya. Silakan di follow dulu, jadi supaya teman-teman bisa mantau nih storynya si Helen yang sat ya. Itu in real market, bukan sudah naik baru disat-setin ya. Memang sebelum juga di ini ya, sudah di info gitu. It's for free for you teman-teman ya. Jadi jangan lupa follow dulu Ben Swiria dan Helen Felicia Susilo. Jadi teman-teman boleh follow. Yuk silakan C Helen boleh cek ada komen nggak? Ada yang minta analisa nih futur, NAYE, hoki. C Helen boleh pilih deh. Saya nggak bisa lihat kolom komentar soalnya. Wine, Cici kok cantik sekali Ci. Ada tips cantik nih katanya glowing. 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 Glowing tipsnya apa? Bahagia dan merasa bersyukur. Udah gitu aja. Kata Ci Helen tuh tips awet muda tuh satu ya, cuan beggar. Iyalah, harus dong. Jadi kita maskernya pakai duit 100 ribuan, pasti glowing guys. Ini udah banyak masuk, mungkin Ci Helen boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu nih, ada TRJA, ada Dewi, Kejen, RAM, Pada, INDX, Jati, GTRA, Wine, Harta. Yang mana nih? Ci Helen boleh pilih. Kita analisa bareng ya. Saya analisa. Oke. Tar dulu jadi, ya. Ya. Ini ngomong yang ini ya, yang future ya. Tadi ada future, FUTR, future, FUTR. Nggak tahu bacanya apa sih. Lean Imaji Kreasi Ekosistem. Saya langsung ke chat ya. Oke. Saya juga sambil buka chat. Futur. Hai teman-teman, thank you ya udah datang dan dengerin. Nih, Future. Future ini secara weekly dulu ya, coba lihat weekly-nya. Gitu, oke. Jadi teman-teman ini ceritanya mau entry atau udah punya barang saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya mau entry, belum punya barang. Ini kan kita lihat nih candle udah merah berhari-hari nih ya. Support aja dicari paling gampang. Udah. Area supply area demand di sini. Perhatiin level 65 sampai 69. Batas cut loss di 65 ke bawah dibuang dulu ya. Jadi ada kemungkinan belum tentu bisa mantul dan manfaatin trading pantulan itu juga bisa untuk satset ya. Ketika sentuh ini dia mantul, teman-teman bisa mulai trading gitu, satset gitu ceritanya. Jadi coba aja tungguin di sini di 65 sampai 69 ya, Ben. What do you think? Oke sih, kemarin ada buangan dari YB kalau saya baca proxumnya kita ada buangan dari 65 sampai 68 ya, 65 sampai 68. Besok ARB dulu aja. Dipantau dulu ya teman-teman, jangan langsung diajar aja, dilihat aja marketnya gimana ketika sentuh harga itu. Kalau teman-teman lihat bid over, volume, everything, frekuensi oke, ya udah. Kalau mau spec buy ya nggak apa-apa kan low risk. Batasin aja cut loss 65 ke bawah, dibuang. Disiplin ya, tapi jangan kayak ditahan-tahan terus ngarep-ngarep naik. Ini soalnya saham downtrend gitu Mas Yan. Gitu. Oke, next deh, Thais. Dari Murda, Thais. Saya baca ini ya teman-teman. Oke, Thais, bentar ya Thais ya. Terus saya coba naik ke atas Thaisnya. Thais coba Ben, bantuin sini dari aku segini ya, coba ya. Thais ini kemarin sempat rada rekom sih. Nih, tunggu ya, aku seret samping. Thais ini kemarin udah bikin fire fight, jadi kemungkinan masih ada chance untuk melanjutkan kenaikan. Besok bisa di watch aja teman-teman. Kalau seandainya ya batasi stop loss di 133 ke bawah, atau kalau kejauhan ya serelahnya teman-teman aja gitu. Tapi kalau secara teknikal harusnya 132 ke bawah, 132 ke bawah level cut loss-nya ya. Ya pakai MM aja kalau kayak gini gitu. Kalau nanya potensi target bentar ya. Sip. Target ini target pendek ya. Bentar. Iya, target day aja. Tunggu ya, saya masih belum setting.
Targetnya ke 152 lah, pendek-pendek. Oke, 152 ya. Heeh. Ya udah, itu. Lanjut. Nice. Ini ada lagi RAM dari Sandro. Dari Gantian, Bro Ben. Sandro. Ram, Aku ya. giliranmu. Oke. Boleh. RAM kemarin itu bangun dari ARB, sempat kita masuk juga dari saya ya. Tuh RAM, coba saya lihat lagi ya. Kalau nggak salah resistennya 700 dulu ya. Resistennya 700 dulu. 650 sampai 700. Kalau bisa break 650 700 mah cakep ya. Jadi kita bisa tahu ini untuk RAM ya 650 sampai 700 dulu dia punya resisten. Kalau dari aku itu doang ya, karena average dari Broksumnya bandarnya di 550 gitu. Jadi bisa dipantau untuk RAM itu 650 sampai 700 ya targetnya. Gitu. Berikutnya, waduh banyak banget nih pertanyaan cuy. MDKA Helen. MDKA, bentar ya, MDKA. Kita gantian-gantian aja ya. Teman-teman jangan lupa follow dulu ya. Buat teman-teman yang belum follow dulu ya. Follow kita berdua. Nanti jangan lupa di post di story juga untuk support kita biar rajin live. Nanti kalau rame kan enak juga nih nge-live bareng ya. Iya, seru-seruan ya. Bukan, ini bukan ini ya disclaimer on ya, bukan rekomendasi. Ini benar-benar murni ini aja permintaan teman-teman kita analisa. Gitu. Ya, karena banyak yang request, jadi kita coba iseng-iseng aja, bantuin lah sebisanya ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya guys. Namanya juga analisa. Well, MDKA bisa coba ditungguin di level area, masih coba lihat dulu 1, 2, 3, 4. Ya dapat 2.700 bisa coba dipantau dulu. Kalau andai kata besok breakdown dari 2980 di breakdown ya, teman-teman bisa coba tungguin di 27 di MA 200 ini ya, 2740 2750 dipantau dulu gitu. Ini udah dahsyat banget turunnya. Iya, udah kenceng banget ya. Ya. Nah, ya mungkin kalau kayak gitu jangan all in ya. Kalau model kayak gini, saham ini kan lagi koreksi lumayan dalam. Jadi teman-teman kalau model kayak gini mau spec buy, pakai MM, jangan di all inin kalau memang takut. Kalau memang suka pemberani, suka yang tepi-tepi jurang ya silakan. Tapi disiplin, batasin. Kalau seumpamanya breakdown ya buang semua gitu. Harus tahu resikonya ya ketika kita mau all in gitu. Udah gitu aja MDKA. Ada yang nanya. Kalau mau HK enaknya lihat bid over apa chart menitan ya. Soalnya kalau saya lihat bid over kadang naik turun ngeri sendiri. Akhirnya ragu-ragu malahan kadang ketinggalan. Gimana tuh tipsnya dari Helen? Kalau saya ya dua-dua dilihat ya. Semua yang bisa dilihat teman-teman. Jadi jangan cuman berdasarkan patokan tertentu aja. Jadi semakin banyak tools yang bisa confirm itu menurut saya sih makin oke. Tapi kalau bikin teman-teman makin nggak yakin ya seyakinnya aja. Apa yang bikin teman-teman misalnya yakin ya itu dipakai gitu. Nggak usah harus patokan, oh harus lihat ini, harus nggak ada. Semua itu menurut saya hanya tools tuh hanya sifatnya membantu aja. Jadi apapun yang bisa bantu kita pakai. Yang membuat kita jadi ribet nggak usah dipakai gitu. Andai kata teman-teman ribet nih pakai MA ya udah nggak usah dipakai. Teman-teman cuma lihat bid over doang bisa, nggak apa-apa. Yang penting selama teman-teman bisa cuan dari cara itu, do it gitu. Jadi nggak usah kayak makin rumit aja gitu. Bukan makin rumit makin cuan loh ya. Jadi makin kita simple, kita bisa paham arahnya gimana, mau kemana, naik turunnya, entry di mana, ya udah dipakai gitu aja gitu. Make it simple aja ya guys ya. Jadi ya simple aja gitu. Ada yang nanya wine aku ya, wine ya. Nanti Helen harta kali ya. Ada yang nanya wine sama harta nih. Yes. Wine ya. Kalau saya lihat ya teman-teman ini ada akumulasi dari foreign ya. Terakhir di hari Jumat tuh CSAI AK bisa dilihat nih wine. Mabok-mabokan nih ya, bandarnya suka ogol-ogolan tipsi-tipsi nih biasanya. Ini kita lihat ya, untuk support ya, untuk support ada di 515 sebenarnya nih. Saya buat dulu deh di supportnya. Karena kalau wine ini masih uptrend sih saya bilangnya, saya masih pede juga dengan ini saham 515 sampai 550. Biasanya kalau nggak jebol 550-nya sih cakep ini untuk wine, tapi nggak tahu ntar Kellen boleh tambahin deh.
untuk saham wine ini ya, itu target saya tuh 650 680 deh resistnya ya. 650 tuh di sini ya, di sini tuh 650 680. Kira-kira kalau dari saya itu nih, kalau nggak tahu kalau dari challenge gimana view-nya untuk wine, apakah masih bagus, apakah udah nggak bagus.